Halo semuanya, akhirnya kita mulai tantangan ini. Oh tidak, aku langsung tidak beruntung. Aku hanya mendapatkan 1 pak permen karet. Dan aku punya lebih banyak lagi. Aku punya banyak sekali, Alex. Kamu udah benar kurang beruntung. Tapi kita bisa makan permen karet kita dulu. Oke. Setidaknya sesuatu yang bagus. Aku suka hubah-bubah, terutama yang rasa permen karet. Hei, apa yang kamu lakukan? Awesome! Come on! Permen karet itu milikmu dan kamu harus mengungut sampahnya. Ini dia. Oh, ayolah jangan marah. Lihat saja gelembung yang akan aku buat. Lihat ya. Awesome! Tahukah kalian bahwa kalian bisa bermain dengan gelembung? Tapi kalian harus banyak berlatih untuk melakukannya. Wow, kamu sungguh sangat keren. Alex, kamu melakukan dengan baik. Tapi sekarang giliranku untuk mengunyah permen karet. Pertama, aku akan membuka bungkusannya. Aku tahu bagaimana cara membukanya dengan cepat. Wow, itu keren sekali. Dan sekarang saatnya untuk menyantapnya. Mulut penyedot diaktifkan. Wow, keren. Sekarang lihatlah gelembung yang sangat-sangat besar. Aku tidak akan membiarkannya menjadi gelembung yang lebih besar dari gelembungku. Jarum, tolong. Oh no! Apa yang telah kalian lakukan? Aduh, menjijikan. Kamu tidak bisa meledakkan gelembungku, tapi kamu juga telah membuat alisku hilang. Bagaimana aku bisa hidup? Kamu menempelnya kembali. Oke, aku sedikit hanya panik. Baiklah, sudah selesai. Mila, sekarang giliranmu. Akhirnya, untuk membuka bungkusnya, aku memiliki mesin khusus. Cara itu sangat efektif. Dan sekarang kau bisa makannya satu persatu. Apakah kalian siap untuk melihat gelembung yang benar-benar luar biasa? Jadi menjauhlah dari sini. Ayolah Mila, ini terlalu besar. Aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara membawanya turun ke bumi? Oh, aku punya ide. Kita harus meletuskan balon dengan ketapel. Alex, ayo tembak. Kenapa aku? Karena kalau tidak, Mila akan pergi ke luar angkasa. Ayo cepatlah. Meleset. Aku harus melakukannya ini sendiri. Vita, bagus. Kamu berhasil. Aku sudah mengira aku akan bertemu dengan burung-burung. Aku sangat senang melihat kalian lagi. Oh no! Ini dia, aku hanya punya 1 buah delima. Dan aku punya 5. Itu setinggi ini. Sangat besar. Ya memang, lihatlah tumpukan yang aku punya. Tapi milikku lebih enak. Mila, kamu makan dulu lah. Oke. Baiklah, aku sangat suka buah delima. Lihat saja betapa menggugah selera biji-bijian yang terlihat di dalamnya. Namun sangat sulit untuk makannya. Tapi aku selalu membawa pingset untuk mengambil biji-biji kecil ini. Enak dan praktis, tidak perlu mengotori tanganmu. Lebih baik lagi jika aku menaruh biji-bijian ini di atas piring. Dan kemudian memakannya sekaligus. Betul, rasanya jauh lebih enak seperti itu. Tepat 100 butir, itu sangat keren. Itu berarti aku akan merasakan 100 kali lebih enak daripada sebelumnya. Meskipun aku hanya memiliki 1 buah delima, aku masih sangat senang. Alex, sekarang giliranmu. Oke. Pertama, aku harus sampai ke bagian yang paling lezat. Memotong buah delima terlalu mudah, tapi menariknya dengan tangan. Wah! Sangat mengerikan. Alex terlihat seperti kehilangan akal sehat. Kehilangan akal memang tidak enak, tapi makan buah delima itu luar biasa sekali. Alex telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada yang seperti itu. Aku hanya makan buah delima yang lezat. Vita, sebenarnya bisa saja kamu mulai agar tidak buang-buang waktu. Betul sekali, sudah waktunya aku menggigitnya sendiri. Mila, aku butuh pisau. Ini dia. Awesome! Hanya makan buah delima saja sudah biasa. Tapi membuat jus yang lezat dari mereka lebih dari sekedar menyenangkan. Lihat bagaimana aku memiliki mesin pembuat jus ini.
Wow, betul, sangat besar. Sebuah juicer besar ditambah buah delima yang banyak sama dengan jus delima besar yang sangat lezat. Dan ini lagi, dan lagi. Lihatlah dia. Dia meminta kepadaku untuk segera meminumnya. Enak. Bagaimana? Apakah enak? Awesome. Sangat. Kamu bakal memiliki jus di wajahmu sekarang. Itu bukan masalah. Aku bisa menyingkirkannya dengan mudah dan gampang. Ini dia. Aku hanya punya satu kaleng cola. Aku punya lebih banyak. Lihatlah semua cola milik Mila. Iya, aku tahu. Aku punya menara kaleng cola. Tetapi aku tetap menjadi orang pertama yang minum. Setidaknya aku beruntung dalam beberapa hal. Cola selalu terasa sangat nikmat. Oh, juga perut selalu kembung setelahnya. Come on! Aku punya ide bagus bagaimana cara meminum semua kaleng cola sekaligus. Aku harus membukanya dan kemudian aku memerlukan sedotan khusus yang aku buat beberapa waktu lalu. Iya, betul, ide yang sangat bagus. Cola sangat enak. Oh, tidak, aku pikir ada sesuatu yang akan keluar dariku. Itu baru geraman yang sangat keras. Apa yang kamu pikir? Bagaimanapun juga aku seorang laki-laki. Aku lebih menyukai Pepsi dan aku dapat satu kaleng. Oh, itu bagus sekali. Apa yang terjadi? Semuanya akan segera jatuh. Jadi apa? Biarkan ini jatuh. Setidaknya aku tidak perlu mencapai barisan paling atas. Aku yakin aku bisa minum semua kaleng cola sekaligus. Ayo Mila, kamu pasti bisa. Buset. Wah. Hei, hanya saja jangan melempar sampahnya kepada kami. Benar sekali, ini adalah kaleng. Sakit rasanya jika kaleng terkena wajah. Maaf, aku tidak bisa berhenti. Mila, apa yang terjadi padamu? Pernahkah kamu melihat perut kamu? Iya, ini semua gas. Selamatkan diri kalian sebisa mungkin. Ini darurat. Tidak apa. Wah, Mila, sudahlah bersendawa. Tidak ada cola yang tersisa. Aku sudah tidak sanggup lagi. Perutku benar-benar penuh. Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, hanya saja jangan makan aku. Pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat.
Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain. Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stand kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku. Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren.
Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Wake up, granddaughter wants noodles. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu punyaku yang paling keren. Baiklah. Oh, aku cinta pekerjaanku. Aku bisa duduk diam sepanjang hari atau bisa belajar cara bertarung dengan katana. Halo, aku datang untuk pemeriksaan medis. Pertama, tunjukkan apa yang ada di dalam koper. Oh tidak, kamu tidak butuh dokter seperti itu. Jadi, sana pergi. Aku harus memeriksanya. Nah, jika kamu tidak membiarkanku masuk, aku harus memeriksamu. Oh no! Dengan ini, lepaskan celanamu. Kamu tahu tidak? Lebih baik periksa tahanannya. Dia terlihat sakit. Could you please? Itu dia, dokter. Coba lihat. Apa? Oh iya, perutku sangat sakit. Aduh. Sepertinya dia benar-benar sakit. Aku tidak akan mengganggumu. Baiklah, ini adalah masalah pribadi. Lihat, Andi. Aku membawakan temanmu. Aku harap aku tidak membingungkanmu. Nah, gimana? Apa ini temanmu? Oh, bukan. Ini kucing. Temanku adalah anjing. Oh, jadi aku salah? Oh, tapi jangan khawatir. Aku akan datang lagi. Iya, tapi sekarang kamu harus pergi. Aku alergi kucing. Jangan khawatir. Aku punya jarum suntik untuk obat yang tepat. Sekarang aku akan memberimu suntikan.
Dan tidak ada alergi yang mengerikan. Oh tidak, sana pergi. Sekarang aku harus menunggu lagi. Sekarang makan siang yang enak. Kucing dari mana ini? Bagaimana dia masuk sini? Tapi tidak apa-apa. Maafkan aku, kucing kecil. Aku harus mengusirmu. Sana pergi. What? Oh, sepertinya kita ketahuan. Sampai polisi itu sadar, aku harus pergi. No. Yang penting mengubah setelan lain kali ini. Oh. Hai, aku datang untuk bersih-bersih. Kamu rindu aku? Oh tidak, pertama aku harus memeriksamu dengan baik. Mungkin kamu bawa sesuatu yang berbahaya atau ilegal di sana. Jangan konyol, aku hanya tukang bersih-bersih. Tapi aku punya sesuatu untukmu. Oh, makasih. Tapi jangan berpikir bahwa coklat akan lebih penting daripada bekerja. Tunjukkan apa yang ada di ember. Ember, tidak ada apa-apa di sana. Apa yang harus aku lakukan? Hei, kenapa kamu? Aku punya seluruh rumah seperti itu. Jangan ganggu aku. Apa yang terjadi? Oh, setidaknya kamu harus lebih bersih. Andi, aku membawa sobatmu. Ini dia, aku punya 3. 3, tapi dia cuma 1. Ini yang aku temukan. Ikan? Siapa yang butuh ikan? Ini bukan temanku. Tidak, ada polisi. Sembunyikan ikannya. Aduh, apa yang harus aku lakukan dengannya? Di mana aku harus sembunyikan? Oh, baiklah, aku buang aja di toilet. Semoga dia tidak curiga. Apa yang terjadi di sini? Kenapa semua air di lantai? Kenapa kamu datang ke sini? Aku mau ke toilet. Oh, kalau begitu kita harus pergi dari sini. Aku harap Jen bisa menemukan sobatku. Tanpa itu aku merasa sangat sedih. Aku sangat merindukan anjingku. Aku harap dia baik-baik saja. Halo, namaku Jerry. Dan aku datang untuk memeriksa teknisi Anda. Ini kopirku, lihatlah. Semuanya baik-baik saja. Aku bisa membiarkanmu masuk. Silakan. Tapi, sebagai permulaan, bisakah Anda melihat kursiku? Dia rusak. Aku bahkan tidak bisa belajar di sini. Oh ya, ini sering terjadi. Semuanya sederhana. Aku tidak akan membuatnya rumit. Ini dia, sudah selesai. Baiklah. Okay. Sekali lagi, kamu tidak benar. Ayolah, kami cukup masalah dengan lampu. Bisakah Anda memasang lampu ini? No. Oh, tentu saja. Bagiku itu sangat sepele. Okay. Sekarang kita harus cari cara untuk sampai ke Andi. Itu dia. Untuk melakukan ini, aku hanya perlu menggali lubang besar di dinding. Sepertinya Palu akan membantuku dengan ini. Oh ya, tembok penjara lebih kuat daripada tempat lain. Tapi tidak apa-apa, aku masih punya tenaga. Apa itu? Sepertinya aku harus mengambil tindakan ekstrim. Nah, sekarang ini akan bekerja. Apa yang terjadi di sana? Jangan khawatir, aku hanya memasang bola lampu. Akhirnya Andi melihatku. Di mana temanku? Dia pasti tidak akan bisa masuk lubang seperti itu. Apa? Apa ini tikus? What? Apa yang terjadi? Kenapa ada tikus di dinding? Uh-oh. Sebelum terlambat, aku harus kabur. Selamat malam, aku menangkap penjahat berbahaya. Ini pencuri musang. Kita harus memasukkannya ke dalam sel. Oh ya, semua orang sudah lama mencoba menangkapnya. Ayo masuk, kameranya ada di sana. Di mana pisangku? Apa yang terjadi di sana? Jane, kamu membawa anjingku? Ya, ini dia. Senang melihat temanmu. Teman, tapi ini musang. Ini menyeramkan, itu bukan temanku. Bagaimana aku bisa salah lagi? Oh, hewan yang malang. What? Jadi, apa yang terjadi di sini? Tunggu sebentar.
Kamu bukan polisi. Aku harus mengambil tindakan yang tepat untukmu. What? Hei, di mana senjataku? Sepertinya dia akan jadi masalah. Let's go! Apa itu tadi? Oh, ini tidak bagus. Aku harus pergi. Maaf. Tunggu, aku akan membuatmu berhenti. Tidak, kamu tidak akan mengejarnya. Aku tidak akan membiarkanmu. Kamu tahu, aku tidak akan memberimu makan untuk ini. Ini pisang. Kamu akan memakannya sepanjang hari. What? Selamat makan. Kalian merindukanku? Aku membawa makanan untuk tahanan. Berharap tidak ada binatang di dalamnya. Dan kami berburu ini punya satu dengan musang. Apa yang kamu mau? Hewan apa yang bisa jadi makanan? Itu benar. Oh, boleh aku minta satu? Aku sangat lapar. Tentu saja, selamat makan. Makasih, akhirnya. Aku bisa makan dengan normal juga. What? Bulu dari mana ini? Sepertinya aku tahu. Andi, ini aku lagi, Jen. Aku membawa temanmu. Benarkah? Akhirnya aku lelah menunggu. Aku mengejarnya selama 2 jam. Temanmu cepat dan tangkas. Ini bukan temanku. Itu kelinci dan aku butuh anjing. Oh, aku tahu semuanya. Dan kamu lagi dengan hewanmu? Hewan apa? Itu dia. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin di sini. Tadi aku melihat ada bulu. Tuh kan, kamu hanya menghayal. Tidak, aku akan menemukannya. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu di sana. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melihat apa-apa. Oh, kelinci yang hebat. Dia bisa melompat di bawah topiku. Tunggu, mau kemana kamu? Aku datang untuk Andi. Aku istrinya. Aku punya keluarga kecil dan anak kecil. What? Oh, itu sangat lucu. Oh, tentu saja Andi tidak bilang dia punya keluarga. Hai Andi, aku di sini lagi. Sepertinya kali ini aku membawa temanmu. Kenapa kamu gak bilang kalau dia itu seekor anjing? Oh, akhirnya kamu bersamaku. Aku sudah merindukanmu. Berikan padaku. Oh no! Dia sangat gemuk. Dia tidak bisa melewati jeruji. Oh, dia berlari. What? Aku suka sosis. Apa yang terjadi? Kenapa kantor polisi berubah jadi kebun binatang? Hei anjing, kemana kamu pergi? Oh, tolong! Dia telah menyerangku. Sepertinya kesempatan untuk membiarkan Andi untuk keluar. Dan kuncinya ada di sini. Kamu bisa mengeluarkan aku? Ya, sekarang kamu akan bebas. Pilih saja kunci yang tepat. Oh no! Oh, aku tahu bagaimana melawan hewan ini. Apa kamu ingin sosis? Aku tahu kamu lapar. Nah, sekarang kamu bisa pergi. Kamu akan jadi tahanan juga. Nah, ini dia. Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan di sini? Oh, temanku, kamu sekarang akan bersama pemiliknya. Benar, kamu harus berduduk bersama di dalam sel. Yeay, akhirnya kita bersama. Dan aku bisa pulang. Tidak, kamu bisa mengubah penjara jadi kebun binatang. Untuk itu kamu bisa juga duduk di sana. Sekarang kamu pasti tidak akan sedih. Dan aku pergi untuk makan malam. Ini aneh, tapi tidak gila.